Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ingin mengupas apa sih puasa itu. Puasa itu adalah ibadah penghambaan atau ibadah ritual. Yang namanya penghambaan itu harus datang dari dirinya sendiri. Tidak boleh ada intervensi orang lain. Dari kehendak sendiri, saya mau puasa. Nah, itu puasa itu urusan manusia dengan Tuhan. Tidak perlu orang lain ikut mau intervensi apapun. Kalau kita mau lihat hikmah puasa itu, di sini Tuhan ingin menunjukkan apa? Tidak ada pilih kasih. Kaya dan miskin semua sama rata. Sejajar. Semua menahan lapar. Di saat depan kita ada hidangan, kita tidak makan. Jadi ada kesetaraan. Dalam puasa ini, semua manusia sama rata. Enggak kaya miskin tidak makan di saat waktu tertentu. Tapi puasa itu tidak hendak Tuhan ingin membuat orang lapar sebetulnya. Ada hikmah yang besar dari kita menahan lapar. Di situ kita harus melihat. Mungkin bagi seorang kaya yang tiap hari makan kenyang terus, suatu saat Anda ini supaya lapar. Anda di situ harus berpikir kepada orang-orang yang nggak mampu, yang mungkin nggak makan. Itu perlu Anda pikirkan. Keluarkan harta Anda, mumpung Anda masih hidup. Kalau Anda sudah mati, Anda sudah nggak punya kuasa terhadap harta itu. Sementara Anda nanti ditanya oleh pertanggungjawaban setelah Anda mati, kemana harta Anda? Jadi mumpung Anda masih hidup, mereka yang masih punya harta banyak, berikan kepada fakir miskin. Nggak miskin Anda. Andai kan kalau Anda punya uang 10 miliar, Anda kasih ke orang 5 miliar, nggak miskin. Tapi itu suatu amal yang mulia. Karena kalau ibadah Anda puasa, itu nggak berpoin, nggak punya nilai positif. Menjadi punya nilai positif itu apabila Anda membahagiakan orang. Sebaik-baik manusia di sisi Tuhan itu yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kalau puasa hanya puasa aja itu no point. Anda cuma dapat laparnya aja, tapi nggak dapat hikmah puasa. Makanya di bulan puasa itu berbanyaklah amal baik. Bagi orang yang mungkin nggak punya harta, Anda merenunglah bahwasanya Anda tuh nggak sendiri saat ini. Anda menahan lapar. Kita semuanya sama nahan lapar. Dan Anda syukurin dengan apa yang ada. Bagi orang-orang yang suka memaksa puasa itu, berarti dia tidak tahu hubungan puasa itu gimana. Tidak boleh ada intervensi. Andai kan kalau ada orang nggak puasa, Anda nggak usah sibuk mengurusi. Itu bukan wilayah Anda lagi. Justru Anda berdosa. Karena perintah puasa itu langsung ke personalnya. Itu hubungan langsung dengan Tuhannya. Tidak boleh ada orang intervensi. Misalkan begini. Saya punya anak. Hormat kepada saya itu karena disuruh orang. Itu nggak happy seorang tua. Anaknya datang menghormatin karena diperintah orang lain. Itu nggak happy. Apa yang diharapkan orang tua itu? Kehendak anak itu sendiri. Datang menghormat tanpa disuruh. Inilah yang dibilang apa? Hormat kepada orang tua. Begitupun juga dapat Tuhan. Makanya puasa itu ibadah rahasia antara makhluk dengan Tuhannya. Nggak perlu ditunjukkan kita puasa lesu atau apa. Ya kalau lesu nggak apa-apa. Jadikan amal yang baik. Kalau Anda mungkin nggak punya harta, bisa Anda beramal apa? Menolong orang lain dengan tenaga. Atau dengan nasihat. Karena membawa orang mengajarkan kepada kebaikan itu juga amal yang baik. Bagi orang yang punya harta, saatnya Anda keluarkan. Nggak miskin Anda. Demi Allah, Anda akan menikmati. Tidak ada nikmat ibadah yang paling nikmat itu apabila Anda membahagiakan orang. Kalau sesuatu yang Anda makan itu akan hilang. Tapi kalau Anda berikan kepada orang, itu amal yang abadi. Nggak akan hilang sampai mati. Andai kan Anda menolong orang dalam bulan puasa ini, orang dalam kesulitan, besok suatu saat dan pasti terjadi. Salah satu keluarga Anda itu pasti dalam kesulitan. Dan kalau Anda membantu orang sekarang, besok saudara Anda yang dalam kesulitan akan ditolong orang lain. Ini hukum alam, sudah terjadi, kausalitas. Kalau Anda berbuat baik, akan menghasilkan yang baik. Kalau Anda berbuat buruk, akan mendapat hal yang buruk. Kalau kita kasih kepada orang, kita menolong, kita merasakan surga. Tapi kalau kita melempar kebencian, kita memaksa orang, kita mau merasa lebih soleh, terus menekan orang, itu kita posisi di neraka. Jadi nggak usah berpikir nanti surga yang akan datang, ini hari. Dan ini harilah saatnya bulan puasa kalau Anda ingin berbuat baik. Tidak ada dosa itu dihapus dengan sholat, tidak ada. Dosa itu perbuatan yang merugikan orang lain atau apapun, tidak bisa dihapus dengan ibadah ritual. Katanya Ali bin Abi Thalib, dosa-dosa besar itu bisa dihapus apa? Dengan Anda sedekah.
memberikan orang lain. Ngapain Anda besok mati memberikan hadiah buat anak sampai ratusan miliar yang orang pajak atau siapapun, sementara Anda hidup akan ditanya kepada Allah, bukan anak Anda. Lah, Anda yang harta-harta berlebihan itu kembalikan. Kalau emang Anda pernah mengambil uang yang hak orang, kembalikan, kasih orang miskin. Insya Allah diampuni. Dan dapat pahalanya. Jadi dalam bulan puasa ini, berlomba amal. Bukan menyibukkan diri ritual. Baca doa, ngaji, itu baik. Tapi ritual itu menjadi tidak berarti apabila tidak diiringin amal soleh. Kenapa? Perbuatan satu yang kembali kepada Allah. Apabila Anda menyenangkan orang. Kalau ritual itu buat diri Anda sendiri. Tapi begitu Anda memberi orang fakir miskin, itu dia Anda memberi Tuhan. Kenapa? Fakir miskin itu apa? Utusan Tuhan. Kalau Anda kan ini semua di dunia ini orang kaya semua. Nggak ada orang yang nyapu jalanan. Hancur di negeri. Jadi ada derajat-derajat manusia itu tetap mulia di sisi Tuhan. Fakir miskin itu mulia. Dia utusan Tuhan. Nah, kalau kita nggak memberi dia, ya kita nggak memberi Tuhan. Jadi dalam puasa ini usahakan apa? Berbanyaklah amal. Dan Anda nggak usah sibuk dengan orang lain nggak berpuasa. Terkadang orang yang berpuasa belum tentu diterima Tuhan. Dan terkadang orang yang nggak puasa bisa aja diterima Tuhan. Kita nggak tahu. Karena apa? Buat apa kalau saya berpuasa terus saya mengecam orang kafir, sesat? Nggak ada gunanya tuh puasa. Sama hal yang dulu saya bilang ibadah haji. Nggak semua orang ibadah haji diterima sama Tuhan. Kalau cuma diterima sama Tuhan, negeri ini sudah baik, sudah ratusan juta orang hidup. Boleh tanya, Bim? Ada banyak waktu puasa, pas buka puasa, itu ada banyak non-muslim yang memberikan takjil gratis. Itu secara hukumnya seperti apa ya, Bim? Jadi, untuk beramal baik di bulan puasa ini bukan hak paten umat Islam. Anda kan mungkin ada saudara saya dari kaum Kristen yang punya uang ingin beramal, Anda dapat hikmahnya puasa, dapat hikmahnya Ramadan. Ramadan ini bukan hak paten umat Islam. Sesuatu yang datang dari Tuhan itu milik semua manusia. Anda nggak puasa, tapi kalau Anda beramal, Anda dapat amalnya dalam Ramadan. Saya melihat banyak dari kaum Kristen itu kalau bulan puasa ngasih takjil itu. Ini kan persaudaraan, ini keindahan. Jadi hubungan Allah dengan semua manusia sama. Baik itu baik, siapapun yang melakukan. Dan buruk itu buruk, siapapun yang melakukan. Nggak peduli itu orang beragama. Jadi siapa yang beramal baik di bulan Ramadan ini untuk menyenangkan orang lain, dapat hikmahnya bulan puasa. Intinya Ramadan itu kita saling menengok kanan kiri. Mana yang nggak mampu? Mungkin kalau ada rumahnya orang rusak, bangun rumahnya. Uang 100 miliar, keluarkan duit 500 juta, bangunin rumahnya orang miskin. Nggak miskin, tapi Anda akan merasakan aman sampai yaumil akhir. Kebahagiaan orang itu yang mencegah Anda kena azab dari Allah. Bagaimana Allah akan mengazab Anda? Sementara orang-orang yang fuqara masakin ini, dia bersyukur pada Allah. Ini orang sudah bantu saya. Itu aja. Jadi kalau hidup tidak pernah nyenengin orang, ya Anda belum beragama. Hukumnya nggak apa-apa ya, Bib? Makan atau minum takjil dari non-muslim? Haram nggak? Semua pemberian apapun, mau dari orang beragama, mau orang ateis sekalipun, akan diterima Tuhan. Karena baik itu baik di sisi Tuhan. Jadi ini saatnya kita membantu orang. Nggak perlu kita melihat orang membantu agamanya apapun. Masa saya mau dikasih seneng, nanya agama lo apa? Belum, dan nggak perlu lah. Tapi kalau saya ditonjokin, mungkin agama lo apa sih? Islam. Parah lo Islam kok mau nonjokin gue. Nah, inilah pasar Tuhan di bulan Ramadan. Kita berniaga sama Tuhan dengan membantu orang fuqara masakin. Ini amal yang sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi, puasa itu Tuhan tidak hendak membuat orang lapar. Tapi di balik kita menahan makan itu, supaya kita introspeksi diri, apa nilai manfaat untuk kita di dunia. Karena prinsip beragama itu bukan buat Tuhan. Prinsip beragama itu buat manusia. Semua kebaikan itu ada bisa didapat hubungan manusia dengan manusia. Ini yang dinilai sama Allah apa? Amal jariyah. Ini yang dapat dari Allah diapresiasi apa? Pahala. Itu aja. Jadi dalam puasa ini marilah kita berlomba dalam kebaikan. Saya mohonlah kepada orang-orang yang kaya semua. Tidak harus bulan puasa itu ngasih makan orang. Ngasih orang pendidikan sekolah. Orang sakit kita obatkan. Yang saya kepingin apa? Rapikan rumah tangganya. Tengoklah.
Jangan cuma kita ngasih sedekah 5.000, kita minta imbalan yang gede. Ya nggak bisa dong. Sekali-sekali biar orang miskin tuh seneng. Kasih duit nih, amplopin, juta, biar dia nangis lah. Di situ apa? Anda akan diikat sampai mati. Siapa itu orang kok ngasih saya? Kalau cuma ngasih 5.000 minta surga, ya nggak bisa dulu dong. Tuhan kok murah amat. Terus kalau pas saat Ramadan, Bib, mungkin kita bikin status makan makanan, gitu tuh boleh nggak ya, Bib ya? Menimbang kemarin ada orang pamer harta, itu kan juga membuat orang miskin atau orang yang non materi itu kepengen. Dalam bulan puasa ini nggak usahlah kita pamer makan-makan mewah. Karena apa? Kesian nanti kalau ada orang yang nggak punya tuh dia kepengen. Bayangkan kalau diri Anda itu miskin. Mau segala sesuatu kembalikan kepada diri Anda. Kalau Anda mau berbuat. Kalau Anda nggak punya apa-apa, siapa yang nggak kepengen? Oh, si fulan kok makan enak ini cuma. Jadi bulan puasa ini bukan untuk pesta makan. Buka puasa makan, enggak lah. Justru kita ini apa? Rendah diri, cukup yang kita makan secukupnya. Bagi saya itu orang kaya yang sebenarnya itu apa? Orang yang hidupnya sederhana, masih bisa berbagi sama orang lain. Ini hakikat kaya yang sebenarnya. Bukan menumpuk harta terus pelit sama orang. Anda mau sujud 1000 kali rakaat, kalau Anda nggak nyenengin orang, nggak sampai sholat Anda kepada Allah. Ini Ramadan ini pasar Tuhan lah untuk Anda beramal. Jadi yang dipinta dalam Al-Quran pun juga di surat Al-Ma'idah 48 itu, Tuhan tidak hendak menjadikan satu umat bukan untuk saling menilai keimanan orang, tapi Tuhan minta apa? Supaya berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi marilah kita di bulan ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai kita kalah dengan amal orang lain. Gak apa-apa. Kita kompetisi untuk menjadi ke Tuhan gak masalah. Tujuannya baik. Yang dapat manfaat apa? Ya manusia juga, bukan Tuhannya. Jadi kesolehan ritual itu menjadi berarti apabila terwujud dalam kesolehan sosial. Terima kasih.